Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana mestinya. Kemarin seri 1 sudah kita selesaikan, sekarang kita ke seri 2. Ya. Seri 2. Karena ada sedikit yang belum terselesaikan, maka kita tuntaskan sebelum nanti kita beralih ke tentang bagaimana sebetulnya hukum Taurat itu dilanggar oleh Paulus dan bagaimana sebetulnya sunat hati itu. Apakah bisa diterima secara alkitabiah atau tidak, atau sunat hati ternyata dipahami secara salah. Sebelum aku melanjutkan kajian-kajian kita, aku perlu menjawab beberapa komentar dari teman-teman Kristen kita. Pertama dari huruf A, ya, kamu lihat di seri pertama di huruf A, komentarnya begini: Paulus tidak mengharuskan sunat, sebenarnya bermasalahkah bagi muslim sampai dibahas dalam pengajian ini? Seharusnya muslim yang tidak sunat itu yang harus dipermasalahkan. Kenapa harus mempermasalahkan Paulus yang menyatakan tidak harus sunat untuk menjadi murid Yesus? Oke, aku jawab mas ya. Gini mas, aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa kajian ini adalah kajian akademik. Artinya apa? Untuk membuat orang mengekspan, ya, mengekspan apa yang dalam otaknya itu. Kalau yang nggak pinter supaya jadi pinter, kalau yang sudah pinter bisa menjadi lebih pinter lagi. Tujuannya di situ. Sebetulnya kan kajian-kajian ini itu untuk saudaraku yang muslim saja, nggak untuk yang lain, hanya untuk saudara-saudara muslimku, bukan untuk konsumsi yang kafir-kafir itu, enggak. Cuman kan tidak bisa aku batasi videoku ini hanya boleh ditonton oleh orang Islam, orang kafir tidak boleh menonton, kan tidak bisa gitu. Aku membuat kajian-kajian ini untuk melindungi saudara-saudara Islamku supaya tahu bahwa Islam itu adalah satu-satunya kebenaran, di luar Islam itu salah. Nah, untuk tahu salah dan benar itu kan harus dikaji secara akademik, gitu loh, ya, pahami dulu di sini. Nah, aku tidak berniat untuk menyinggung iman siapapun, tidak, dan aku tidak berniat untuk menyakiti hati iman siapapun, tidak. Makanya aku berkali-kali tekankan di sini bingkainya, perandingnya itu akademik, gitu loh. Dan aku selalu menyampaikannya dalam argumentasi yang kata alkitabiah, dan tidak pernah aku menghujat, menghina, menjatuhkan siapapun. Kalau aku bilang begitu, ya itu sesuai Alkitab, itu begitu, gitu. Jadi kalau Anda merasa imannya terganggu, jangan masuk ke channel ini, gitu. Aku ini kan di kelompok dakwahku Forum Arimatea itu adalah sebagai ketua yang menggawangi tim investigasi. Kami punya jargon menyampaikan Islam mencegah pemurtadan. Sekarang itu aktivitas pemurtadan itu sangat gencar. Seperti yang beredar di video-video lewat WA maupun Facebook itu kan akhir-akhir ini rame yang pakai baju warna apa tadi, warna hijau itu. Seorang Kristen membagikan buku-buku Kristen kepada seorang warga yang notabene itu takmir masjid. Coba, itu terhadap orang Kristen itu kita bilang apa? Sebuah kebodohan yang sangat atau sebuah kenekatan yang sangat. Sudah tahu takmir masjid itu masih dibagi buku Kristen seperti itu. Kecuali awalnya diadakan
pembicaraan, kesepakatan untuk mengadakan diskusi atau apa. Diskusi kan nggak harus selalu formal, secara pribadi boleh gitu. Itu kan marah itu di WA itu kan. Nah aku itu buat kajian ini untuk melindungi saudara Islamku. Yang kafir-kafir nggak ada urusan gitu loh. Nah untuk aku juga tidak bisa untuk menghambat yang kafir-kafir itu supaya tidak nonton video kan tidak bisa. Teknologinya gimana? Teknologi ini terbuka bagi siapapun. Nah, makanya kalau Anda masuk ke channel ini, Anda jangan berpikir yang macam-macam kecuali bahwa di sini adalah ruang lingkupnya akademis. Kalau Anda merasa tidak setuju, ajukan argumentasi Alkitabiah Anda, ajukan saja. Pasti kalau memang benar aku terima, begitu loh. Jadi aku seperti pertanyaan Anda, ya. Sebenarnya masalahkah bagi Muslim Paulus tidak mengharuskan sunat? Nggak ada masalahnya, apa urusan kami. Tapi kami perlu tahu bahwa kekristenan itu sudah tidak benar karena menyimpang dari Nasrani. Karena Nasrani itu mewajibkan sunat. Di tangan Paulus lah Nasrani yang menjadi Kristen sehingga sunat itu menjadi tidak diwajibkan lagi. Begitu loh, man. Ya, supaya Anda paham gitu loh. Kalau Anda memang tidak siap, jangan masuk channel ini. Gitu. Aku itu ndak perlu siapa sih nggak suka viewer banyak, subscribe banyak. Tapi itu tujuan yang kedua lah. Yang pertama itu aku melindungi saudara-saudara Islamku ini. Sehingga kalau ada yang menggoda mereka tahu, oh ndak, itu ndak benar, itu sudah diselewengkan oleh Paulus kan gitu. Untuk mereka tahu kan mereka harus lihat kajianku. Gitu loh. Ya. Jadi bermasalah atau tidak bagi Muslim nggak ada masalahnya, mau sunat mau nggak sih terserah kalian, itu urusan kalian. Tapi kan aku di sini dalam kerangka memberitahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga saudara Muslimku bisa tetap bertahan dalam iman yang benar dan tidak akan tergoda oleh rayuan-rayuan sales-sales agama tentang iman yang salah. Itu tolong sampean pahami. Itulah sebabnya kenapa ini aku bahas sampai berseri-seri. Begitu ya. Oke, ini pernyataan Anda juga. Kalau Anda lihat namanya ada orang Jawa. Kalau Anda orang Jawa seharusnya Anda tahu lah. Karena dalam kultur Jawa sunat itu menjadi budaya apapun agamanya. Tetangga-tetanggaku semua di sini nggak semuanya Islam, tapi bagi mereka yang budayanya Jawa, dalam kultur mereka, dalam kultur Jawa, dalam budaya Jawa, sunat itu sudah menjadi bagian kehidupan mereka, terlepas apapun agamanya. Gitu. Seharusnya kan kamu tahu kalau lihat namamu ini kan Jawa. Itulah perlunya kita belajar budaya supaya kita tahu. Ya. Makanya pernyataanmu ini sangat tidak benar gitu loh. Pernyataanmu kan begini. Seharusnya Muslim yang tidak sunat itu yang harus dipermasalahkan. Memangnya ada Muslim yang nggak sunat? Coba sampai cari satu aja manusia di permukaan bumi ini. Satu loh ya, nggak usah banyak-banyak. Dari sekian miliar orang yang beragama Islam dan dia mengaku Muslim, satu ya. Jangan usah banyak-banyak, satu saja. Jadi 0,0000 berapa persen itu kok dibanding penduduk seluruh dunia ini. Yang Muslim tapi dia nggak sunat, coba satu cari, ada nggak? Jadi pernyataanmu ini juga pernyataan yang aneh gitu loh. Masa pernyataannya begini? Seharusnya Muslim yang tidak sunat itu yang harus dipermasalahkan. Ya ora ono mas, nggak ada. Semua Muslim itu sunat, ya. Kenapa harus mempermasalahkan Paulus yang menyatakan tidak harus sunat untuk menjadi murid Yesus Kristus? Masalahnya Paulus sudah melanggar kebijakan-kebijakan ajaran yang disampaikan oleh Yesus, dan itu orang Islam perlu tahu supaya orang Islam nggak bisa dibodohi. Itu masalahnya. Supaya tahu mana agama yang tetap terjaga, pewaris dari iman Abraham, mana yang sudah diselewengkan. Itu orang Islam harus tahu. Itu tugas aku untuk mendakwai mereka, saudaraku yang Islam, supaya tidak murtad.
Makanya kami punya jargon menyampaikan Islam mencegah pemurtadan. Kan hakku sebagai orang Islam melindungi akidah saudaraku yang Islam. Gitu. Makanya seperti tadi yang aku bilang, kalau saja aku bisa, videoku ini tak bikin batasan, tak bikin bagaimana cara secara teknik agar orang kafir nggak bisa lihat videoku, supaya hanya orang Islam saja. Tapi kan tidak bisa, semua sudah terbuka. Nah, makanya aku bingkai dalam bingkai akademik. Nah, orang-orang kafir kalau masuk ke sini harus berlapang dada, harus mempersiapkan diri berpikir secara akademik. Dalam bingkai akademik, agama itu bukan sebagai sebuah yang harus diimani, tapi dia diposisikan sebagai pengetahuan yang dipelajari, begitu loh. Karena di sini bukan aplikasi, di sini kita berbicara teori. Nanti kalau agama itu sebagai aplikasi, baru dia sebagai sesuatu yang harus diimani. Tapi dalam dunia akademis, dia didudukan sebagai pengetahuan. Jadi mau dibedah seperti apapun boleh. Tuh, karena nggak berpikir akademik itu begitu. Jadi kalau kamu kurang tahu, tanya sama dosen-dosen teologimu atau pendetamu lah. Sorry mas, aku orangnya kalau ngomong gitu, belak-belakan ya. Jangan bilang aku marah, ndak. Aku senang pertanyaanmu juga bagus kok, masih dalam etika kesantunan, enggak. Cuman aku ngomong gitu. Aku ini orang Jawa tapi besar di Sumatera, di Batak sana. Jadi kalau ngomong nggak pakai tereng aling-aling. A B gitu. Ya. Itu untuk masku ya, saudara Kristenku sudah aku jelaskan. Kemudian ini yang W ini Paulus lebih menekankan hidup rohani, yaitu dalam roh nantilah ya, karena nanti ada sesi tersendiri sunat hati itu sepertinya gimana sih, apa benar ada atau enggak gitu ya. Oke, ini masih di huruf A lagi. Begini pertanyaannya, kalau menurut saya Gus, Paulus tidak menentang sunat. Karena dalam Kisah Para Rasul 16 1-3 dianjurkan sunat. Siapa yang dianjurkan sunat? Timotius kan? Kenapa dia dianjurkan sunat? Tahu kamu? Kita harus bisa membaca behind screen. Kita jangan hanya berhenti di teks, tapi konteksnya apa? Di Kisah Para Rasul 16 1-3 ini kan cerita tentang Timotius yang disunat, yang ibunya seorang Yahudi dan bapaknya seorang Yunani. Pernyataannya, kenapa dia kok baru disunat ketika mau ikut Paulus? Karena dia nggak sunat. Kenapa nggak sunat? Karena bapaknya itu pagan Yunani, ibunya doang yang Israel, yang Yahudi, gitu loh. Jadi dia mengikuti budaya bapaknya, budaya pagan itu. Ini semakin menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan tidak sunat itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang pagan. Tahu sampai di sini? Ya. Oke. Dan untuk Galatia 5:2, Galatia 2:3 tidak dianjurkan sunat. Ya. Tadi dianjurkan sunat, terus di Galatia tidak dianjurkan sunat. Jadi menurut saya, kita dituntut untuk memahami keberadaan Paulus pada saat berkata disunat dan tidak disunat. Paham, aku paham sekali, gitu loh. Keberadaan Paulus apa? Dia berbicara kepentingan. Dia berbicara kepentingan, bukan berbicara mau agama ini terjaga atau tidak. Itu bukan urusan Paulus. Ini kita berbicara behind screen loh ya. Kita berbicara konteks loh ya, bukan teks. Konteksnya apa Paulus? Di satu sisi menganjurkan orang sunat, satu sisi menganjurkan orang tidak sunat. Kepentingan. Seperti tadi, kenapa Timotius itu disuruh sunat? Karena dia akan menghadapi orang-orang yang bersunat. Kalau dia akan diutus menghadapi orang-orang yang bersunat, dia sendiri tidak sunat, kan mesti ditolak. Begitu juga di Galatia, karena yang dihadapi orang-orang yang tidak bersunat. Begitu juga nanti di Antioquia. Gitu loh. Maka supaya orang mau masuk agama yang dikembangkan oleh Paulus, sudahlah nggak usah sunat, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kepentingannya kepentingan strategi dakwah supaya dapat jamaah yang banyak, pengikut yang banyak. Cuman kebablasannya di mana? Akhirnya menyimpang sebuah kerangka fundamental dalam agama itu sendiri, yaitu sunat, yang itu perjanjian kekal, perjanjian suci antara Allah dan Bapak Abraham.
Yang tidak melakukan sunat harus dilenyapkan. Kemarin sudah aku jelaskan. Jadi kalau kamu bilang paham, aku sangat paham. Nanti kita bahas tentang bagaimana itu sidang Yerusalem. Itu kan kebablasan itu. Supaya kamu juga tahu. Aku nggak tahu kamu ini Islam atau kafir, nggak tahu aku. Karena aku dari pernyataanmu belum bisa menentukan kamu ini kafir atau Islam. Oke, lagi sudah. Aku kira itu ya yang perlu aku tanggapi. Masalah yang rohani itu nantilah ada sunat hati kita bicarakan dalam kajian tersendiri. Ini aku nggak bisa minum, ini puasa ini ya. Ini ada lagi pertanyaan yang aneh-aneh juga ini. Ini dari N ya, dari N. Baca lagi di mana Yesus menyuruh murid-muridnya ke segala bangsa dan makhluk untuk beritakan Injil. Markus 6:19, 16, Matius 28, 19, Lukas 24, 46. Ini orang nggak membaca. Ini dia nampak nggak ngikuti alur. Jadi nggak perlu aku jawab ya. Kalau dia ngikuti runut semua, makanya video gitu nggak bisa kamu cucuk, dicucuk gitu ya. Langsung kamu menuju video ini terus kamu simpulkan, nggak bisa. Dia harus semua rangkaian. Makanya aku sebetulnya membuat video satu hari beberapa kali itu bisa. Yang sulit itu menyusun rangkaiannya supaya kalian mudah mengerti. Itu yang sulit, dan aku perlu waktu. Bisa sejam, bisa 2 jam, kadang-kadang bahkan bisa 3 jam. Supaya runut. Lah, kalau model ini aku lihat dari komennya ini nggak runut ini. Dia langsung aja masuk. Coba kalau runut, dia nggak mungkin tanya, karena itu sudah kita kaji, sudah kita bahas. Kan aku sudah bilang, apapun alasannya, ayat yang mengatakan bahwa Nasrani itu akan disebarkan ke segala bangsa, itu harus berhadapan dengan pernyataan Yesus di surat Matius bahwa dia diutus hanya untuk kepada domba Israel yang hilang. Ayat itu harus dihadapi. Apa ayat itu mau dibuang? Silakan kamu kumpulkan semua ayat-ayat yang mengatakan bahwa kekristenan atau Nasrani akan disebarkan ke seluruh bangsa, all nation. Nanti akan aku hadapi dengan satu ayat itu. Jadi kalau kamu ngikuti kajian-kajian itu secara runut, pertanyaan ini tidak muncul. Pertanyaan ini kan sudah aku jawab, sudah aku jelaskan, kok muncul lagi. Tentang sunat, kalau tentang sunat bisa bawa kamu ke surga. Saya mau tanya, sebutkan tentang sunat bisa. Kalau tentang sunat, kalau tentang sunat bisa bawa kamu ke surga, saya mau tanya. Gini dulu aku komentari. Kalau beragamamu itu hanya berdasarkan surga dan neraka, kamu itu Kristen goblok. Gitu loh. Orang Islam pun kalau beragama hanya berdasarkan surga, pingin surga takut neraka, itu orang Islam goblok. Itu loh. Aku akan mengekspans, meningkatkan bagaimana cara pandangmu dalam beragama, terlepas apapun agamanya. Aku ulangi lagi. Orang Kristen kalau dia beragama orientasinya hanya surga dan neraka, itu Kristen goblok. Orang Islam kalau orientasi beragamanya hanya surga dan neraka, itu Islam goblok. Orang beragama apapun kalau orientasinya surga dan neraka, itu orang beragama secara goblok. Aku sudah berkali-kali bikin video bagus-bagus, nggak pintar-pintar juga kalian. Di sini ini bukan masalah surga dan neraka. Di sini bagaimana kita taat kepada aturan-aturan Allah yang maha hidup, yang kita buat bisa ada, dari tidak ada nanti kita tidak ada lagi dan diadakan lagi di dunia yang akan datang. Jadi di sini berbicara tentang ketaatan, kecintaan terhadap hukum Allah. Masalah surga dan neraka itu sudah takdir. Karena aku sudah berkali-kali katakan, itu takdir. Takdir itu ketentuan yang tidak bisa dirubah. Allah sudah bikin takdir. Kalau kamu taat, kamu nggak usah mikirin itu surga, pasti surga menjadi hakmu. Tapi kalau kamu membangkang dari hukum-hukum Allah, meskipun kamu tidak pernah pikiri,
kamu pasti masuk neraka. Ngapain mikir yang sudah menjadi kepastian? Yang kita pikir, kita diskusikan sekarang ini adalah apakah kita taat terhadap hukum Allah atau tidak. Di situ bukan masalah surga neraka. Surga neraka itu agamanya anak kecil, anak yang logikanya masih kecil, atau memang orang sudah dewasa tapi kerangka berpikirnya kekanak-kanakan. Itu mereka beragama atas dasar orientasi surga dan neraka, bukan karena ketaatan yang itu menimbulkan rasa cinta. Gitu loh. Makanya semoga teman-temanku Islam yang sudah mengikuti kajianku di sini, beragamalah karena cintamu kepada Allah, sehingga cinta itu menjadikan kamu taat kepada Allah. Bukan karena surga, bukan karena neraka. Apa itu salah? Tidak salah. Tidak salah, karena Allah juga menjanjikan surga dan neraka di dalam Al-Quran. Tetapi itu tahapan pemula. Ya, tidak salah. Harus kamu kalau sudah melampaui itu, kamu naik pasemu ke yang lebih tinggi lagi. Kamu beribadah, kamu beragama karena cintamu kepada Allah yang membuat kamu tidak ada menjadi ada. Kalau sudah karena rasa cinta, selesai sudah. Nuansanya tasawuf ya. Coba, kan ada pertanyaan-pertanyaan, ada sudah menjadi lagu, tidak salah itu. Coba baca bukunya Robiah Ad-Dawiyah itu. Apa katanya? Neraka aku bakar, surga aku bakar, neraka aku guyur. Surga yang katanya panas itu diguyur sama air, sama Robiah Ad-Dawiyah. Neraka yang katanya surga yang katanya enak itu dibakar sama Robiah Ad-Dawiyah. Neraka yang katanya panas itu diguyur sama Robiah Ad-Dawiyah. Karena Robiah Ad-Dawiyah seorang pakar tasawuf muslimah, ya, dia ingin mengajarkan kepada kita beragama karena cinta. Karena cinta itulah melahirkan sebuah ketaatan. Bukan beragama karena ingin surga takut neraka. Tapi apakah tidak boleh? Boleh. Itu levelnya level kekanak-kanakan, level awal itu boleh. Tapi kan masa kita mau naik sepeda roda 3 terus? Contohnya belajar sepeda lah. Kalau kamu masih perlu roda 3, ya kamu belajar berasa roda 3 terus. Tapi apakah kamu tidak ingin naik sepeda roda 2? Lakukan expand, gitu loh. Sekarang sudah nggak waktunya lagi kalian itu belajar atau naik sepeda roda 3. Maka kedewasaan beragamamu itu harus kamu expand. Begitu. Sama seperti ini. Masuk ke sini kok urusannya surga dan neraka. Nah, kalau misalkan Allah itu tidak bikin surga, Allah itu tidak bikin neraka, apa kamu tidak akan taat kepada Dia? Itu loh permasalahannya. Saya mau tanya, ya tanya apa kamu? Sebutkan satu orang muslim baik dari zaman Muhammad sampai sekarang yang ikut hukum sunat, yaitu harus disunat pada umur 8 hari. Itu saja dulu. Oke, dalam Islam tidak ada batasan 8 hari. Karena syariat itu terus berubah. Dulu juga nggak ada sholat 5 waktu seperti kami, tidak ada. Karena syariat itu berubah-berubah. Yang merubah siapa? Ya Gusti Allah Agung itu. Kami tidak berani. Dulu kami itu sholat itu menghadap Masjidil Aqsa sana. Lalu Allah merubah menghadap ke Ka'bah. Ya kami menghadap ke Ka'bah. Kami nggak lihat Masjidil Aqsa, kami nggak lihat Ka'bah, kami lihat siapa yang menyuruh. Yang menyuruh itu Allah. Jadi kami taat sama Allah. Seandainya Allah suruh kami sholat menghadap Borobudur, ya kami sholat menghadap Borobudur. Gitu loh logika berpikirnya. Begitu juga tentang sunat. Sudah nggak ada batasan dalam Islam, 8 hari itu sudah tidak ada. Itu era syariat-syariat dulu, zaman Yahudi Nasrani. Tetapi zaman Islam, sunatnya itu tetap diberlakukan, cuman waktunya sudah tidak dibatasi 8 hari. Gitu loh, supaya kamu jelas. Sekarang pertanyaannya, kamu sunat nggak? Jangan kamu urus harinya aja, kamu sendiri tititmu nggak sunat. Hanya ingin mencari sebuah pembenaran, dan itu menunjukkan kedangkalan berpikirmu. Kalau salah itu terima salah gitu loh. Itu ditunjukkan orang benar itu terima kasih.
Seharusnya teman-teman Kristen ini kan terima kasih sama Gus Bedi. Gitu, ya. Oke, nah itu saja dulu. Waktunya nggak tahu kok di situ tuh. Ya, oke. Sekarang kita mulai kajian. Sekali lagi teman-temanku semuanya, ya, jangan bilang aku marah, aku temperamental, enggak. Aku orangnya ngomong belah-belahan seperti itu. Ya. Terima kasih kepada penanya-penanyaku, teman-temanku Kristen ya, pertanyaannya bagus dalam koridor kesantunan, makanya aku mau jawab. Terima kasih. Ya memang karakterku itu begini. Aku kalau ngomong tuh belah-belahan, mohon dimaklumi. Gak bisa aku kalau ngomong halus-halus, gitu nggak bisa. Ngomong tuh belah-belahan aja. Ya. Oke. Sekarang kita lihat gini, ada sebuah pertanyaan. Apa kata Alkitab mengenai sunat? Bagaimanakah agama Kristen memandang sunat? Ini perlu kita jawab ini. Maka ya, aku jawab pelan-pelan ini. Sunat itu adalah, terminologinya ini loh ya, pencabutan kulit katan. Sebetulnya bukan pencabutan sih ya. Ya mencabut, ya benar juga sih mencabut, tapi pemotongan supaya bisa dicabut. Ya. Pemotongan kulit katan pada alat kelamin laki-laki melalui proses ya dipenggal itu, dipotong itu. Ya. Itu sebagai ritual keagamaan. Jadi jelas ya. Jadi yang masih ngotot sunat hati, ini baca penjelasanku. Yang namanya sunat, yang namanya khitan itu adalah pencabutan kulit katan. Tidak ada hubungannya tentang hati. Dulu. Tapi nantilah kita bicara sunat hati ya. Aku juga nggak ngerti hatinya yang sunat apanya itu. Apanya? Yang mau dikerat itu apanya? Karena ini harus ada yang menjadi materai perjanjian antara kita dan Allah. Gitu loh. Kita tidak bisa keluar dari hal-hal fisikly. Ini fisikly kok. Awalnya begitu. Bukan yang metafisik. Oke. Dan itu sebagai ritual keagamaan. Sudah aku jawab kemarin. Meskipun akhirnya sunat itu menjadi budaya, tapi awalnya itu adalah ritual keagamaan yang berlaku sejak zaman kenabian Bapak Abraham. Tuh. Itu dulu kemarin sudah aku jelaskan. Silahkan direview lagi di Kejadian ya. Berapa ini? 17 ya. 9 sampai 14. Ya. Tuh dibaca sini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Syariat-syariat itu tetap berlaku ya. Hukum Musa itu sudah aku jelaskan kemarin, berlaku. Penjelasannya di Imamat. Imamat 12, nggak usah aku tulis lah kan. Kemarin kan sudah di Imamat 12:23. Di Imamat 12 2-3. Begitu juga tangan kanannya Yosua, itu di kitab Yosua. Yosua 5 2-3. Lukas, di Lukas 1:6 ini belum aku jelaskan ya. Lukas 1:6 ini menjelaskan bagaimana Nabi Zakaria bersama istrinya, siapa nama istrinya Zakaria? Elizabeth, itu tetap menjaga syariat-syariat Allah, itu tetap dijaga dengan mereka. Mereka hidup dalam hukum Allah. Itu ya. Itu bisa kau baca di, nah ini belum aku jelaskan kemarin, di Lukas 1:6 ya. Di Lukas 1 sebentar, Lukas 1:6 itu ya.
Kemudian di Lukas 2:21, aku sudah jelaskan belum? Sudah ingatku, maka nggak aku tulis. Di Lukas 2:21 Anda akan ketahui bahwa Yesus itu disunat, ya. Ya kalau sudah Yesus disunat itu sebetulnya sudah cukup menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ini kalau dikasih tahu bandelnya minta ampun. Masa Allah disunat? Gimana? Nanti kamu lari lagi ke Duinatur, ya. 100% Allah, 100% manusia. Aku sudah selesaikan itu, kamu lihat videonya. Nggak ada itu Duinatur itu. Jangan mau ikut-ikut Poliniaris. Poliniaris sendiri tuh suruh jelaskan Duinatur itu bingung kok kamu ikuti. Ya. Jadi adanya Yesus, faktanya Yesus kita lihat berdasarkan laporan Lukas ini, dia disunat umur 8 hari. Jadi mau diputar kemanapun ya Yesus itu manusia, kekasih Allah yang dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi nabi, bukan Allah. Sekarang di Kisah Para Rasul 16:3. Kisah Para Rasul 16:3 ini tentang Timotius. Aku nggak usah tulis lah ya. Sudah kan, kemarin surat Timotius belum ya? Yang tulis 3 ya. Kisah Para Rasul 16:3. Ini si Timotius yang aku sudah ceritakan tadi. Disunat. Itu strateginya Paulus. Karena dia mau dihadapkan dengan orang-orang bersunat, maka disunat. Jadi kan yang berbicara kepentingan, bukan taat terhadap aturan Allah. Kalau kepentingannya disunat sama Paulus. Kalau kepentingannya nggak sunat, nggak usah sunat. Gitu loh. Dan gitu itu apa benar gitu loh. Bukan ketaatan kepada Allah. Oke. Dari penjelasan itu, jadi di dalam pertanyaan ini ada beberapa hal yang dikemas menjadi satu tentang keharusan seorang pria disunat atau tidak. Jadi nanti kekristenan itu begini. Ini ya sunat ya. Ini terpisah menjadi 2 argumen. Alkitab, apa kata Alkitab? Terus ada lagi satu argumen, ini apa kata medis atau kesehatan gitu. Makanya ada juga orang Kristen yang sunat, tapi alasannya bukan Alkitab, bukan merupakan itu sebuah kewajiban menjalankan syariat Allah, bukan. Tapi karena medis, karena kesehatan ini. Nah, untuk teman-teman Kristen aku ingatkan, kalau kamu menjalankan sunat anak alasan medis, kamu tidak dapat ini. Tidak dapat. Tapi kalau kamu menjalankan sunat atas dasar ketaatanmu kepada Allah berdasarkan pesan-pesan teks Alkitab, maka kamu dapat ini juga. Benar. Kalau orang Islam bilang, ini kamu nggak harus ikut loh ya, hanya kamu supaya nalarmu terbuka. Kalau orang Islam bilang, ini kan akhirat, ini dunia. Kalau akhirat kita dapat, dunia ke bawah. Kalau dunia kita dapat, akhirat belum tentu ke bawah. Gitu loh. Paham kamu? Jadi kalau kamu sunat karena medis, kamu nggak mendapatkan nilai sebagai taatmu kepada Allah. Tapi kalau kamu sunat karena ketaatanmu, karena kecintaanmu kepada Allah, maka kamu dapat manfaat medisnya. Nah sekarang tinggal pilih yang mana. Terserah kamu. Dasarmu apa? Itu pun kalau kamu mau sunat. Ya, kalau kamu nggak mau sunat ya terserah kamu. Biasanya orang itu banyak yang tidak sunat kekristenan itu karena mengatakan orang Kristen sudah tidak lagi di bawah hukum perjanjian lama, maka sunat tidak lagi disyariatkan. Ya, sekarang pertanyaannya, yang bilang orang Kristen itu sudah tidak lagi atau bebas atau merdeka dari hukum perjanjian lama itu siapa? Itu loh, ya. Ini kan ada di Kisah Para Rasul Galatia 15 ya. Di Kisah Para Rasul 15 itu ada, di Galatia juga ada, di Korintus juga ada, di Filipi juga ada. Coba kamu baca itu. Nanti kamu tentukan siapa sebetulnya yang membatalkan itu. Kalau misalkan Paulus, apakah Paulus otoritasnya lebih besar daripada Yesus? Ya. Kan yang dibangun Paulus akhirnya begini, Kristus yang menyelamatkan kita.
dan berpaling dari dosa dan kesombongan, bertopang kepada karya Kristus di kayu salib telah menyunatkan hati kita. Lah kalau sudah Kristus di kayu salib menyunatkan hatimu, ya kamu gak usah sunat hati. Kan begitu seharusnya. Makanya aku sarankan kamu coba perdalami ya, baca supaya kamu tahu. Kisah Para Rasul 15, ya. Galatia 2 1 sampai 3, Galatia 5 1 sampai 11, Galatia 6 11 sampai 16, 1 Korintus 7 17 sampai 20, Kolose 2 8 sampai 12, Filipi 3 1 sampai 3. Coba kamu baca nanti kamu tahu. Ya. Udah berapa lama ya? Hah? Lihat itu di anu. Bisa nggak? Tadi mulainya jam berapa kita? Sekarang berapa? Udah berapa? Udah 40 menitan ya. Sebetulnya ya, permasalahan ini loh ya teman-teman supaya tahu semua. Sebetulnya permasalahan biang keroknya sunat ini terjadi karena apa sih? Pertama, karena sudah melanggar perintah Yesus. Yesus memerintahkan para muridnya bahwa aku diutus hanya kepada domba Israel. Sehingga artinya kalau saja Nasrani itu tidak dibawa keluar oleh Paulus, dia tetap dalam teritorial Yahudi, tidak ada masalah. Karena orang Yahudi sudah sunat. Itu loh masalahnya. Yang jadi masalah ketika sunat itu dibawa keluar, itu sudah pelanggaran seperti aku tulis kemarin, judul kajian kita, ya. Paulus menentang Yesus karena Paulus membawa ajarannya itu pun kalau ajarannya murni, ajaran sudah dirubah kepada orang-orang non-Yahudi. Itu pintu pertama pelanggarannya itu di situ. Baru berikutnya kita lihat di sidang di Yerusalem. Coba lihat bukunya Bapak. Supaya kalian jelas. Nah, sidang di Yerusalem itu di berapa itu ya? Coba aku lihatkan sini supaya kalian tahu duduk permasalahannya ya. Wah, gimana ini sidang di Yerusalem? Sabar, aku carikan dulu. Sehingga di sidang di Yerusalem itu adalah ketika Barnabas menceritakan apa yang sudah dilakukan Paulus. Akhirnya Petrus sebagai komandannya memberikan rekomendasi, didukung oleh Yakobus. Ya sudahlah, nggak sunat nggak apa-apa. Yang sunat yang orang-orang Israel saja. Di situ menjadi tiket bagi Paulus untuk mengangkat dirinya sebagai nabi untuk orang tidak bersunat. Dan disitulah sunat itu mulai tidak dikerjakan lagi. Makanya kalau ada orang Indonesia bukan orang Israel nggak sunat, ya ceritanya itu. Jadi biang keroknya itu terjadi, awal mulanya itu adalah di sidang di Yerusalem, ya. Jadi gini, sidang Yerusalem tuh nih. Ya. Nah, ini. Nih. Sidang Yerusalem. Nih. Ya. Kamu baca itu. Panjang tuh ceritanya. Intinya apa? Seandainya pada waktu sidang di Yerusalem dulu itu Petrus tetap tegas pada pendiriannya. Siapapun dia begitu mengikuti Nasrani harus sunat. Selesai sudah. Nggak ada percekcokan seperti sekarang ini yang sunat lah, yang nggak sunat lah. Karena itu sudah jelas hukum Allah kok. Yang nggak mau sunat dilenyapkan. Yang mana mau dilenyapkan kamu? Ini ada satu ayat lagi ya, yang kadang-kadang kalau aku baca itu, ini ayat gimana ini maunya itu loh ya. Coba aku cari dulu. Katanya tidak sunat tidak apa-apa asalkan mengikuti perintah Allah gitu. Lah memangnya sunat tuh bukan perintah Allah gitu.
Jadi janganlah orang itu berusaha menghapuskan dan sebentar sebab mengikuti. Ini coba ya. 1 Korintus 7:19. Ini gimana coba kamu? Kamu pahami dulu bahwa sunat itu perintah siapa? Itu dulu. Ya. Kamu pahami dulu. Sunat itu perintah siapa? Baru nanti aku bacakan ayat ini. Tentu jawabanmu perintah Tuhan kan? Perintah Allah kan? Lewat Nabi Abraham kan? Oke. Sekarang kita baca 1 Korintus 7-19. Ya. 1 Korintus 7 19. Coba aku baca langsung dari kitab ininya. 1 Korintus ya. 1 Korintus 7 19. 7:19. Ini coba. Ini aneh nih, ya. Lihat ini supaya kamu yakin. Ini yang 19 nih. Ini ya. Ini tanganku ini loh. Ini 19. Ini 7-nya ini. Ini Korintusnya ini. Ya, oke aku bacakan. Aku ulangi lagi, kamu harus pahami dulu. Sunat itu perintahnya siapa? Perintahnya iblis, perintahnya Allah, perintahnya malaikat, perintahnya manusia, atau perintahnya siapa? Sunat itu. Oke, aku bacakan yang ke-9. 1 Korintus 7:19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Coba. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Bisa nggak kamu terima? Entah memang Paulus nulis surat begitu, atau surat itu diedit pada waktu penerjemahan kok kalimatnya aneh gitu loh. Ya, aneh kalimatnya. Sebab mengikuti peraturan sunat atau tidak mengikuti, kedua-duanya sama-sama tidak berarti apa-apa. Yang penting ialah menuruti perintah-perintah Allah. Sekarang pertanyaanku, lu tahu kagak? Sunat itu memangnya perintahnya siapa? Kan perintahnya Allah. Terus kamu bilang kalau nggak sunat itu tidak melanggar perintahnya Allah. Aku kadang-kadang kalau baca ayat ini memang Paulus nulis begini, atau yang si penerjemah yang salah menerjemahkan gitu loh. Coba ya, kamu resapi dalam hatimu, ya. Ini kita uji kritik teks ini ya. Coba. Kita sudah sepakat bahwa sunat itu adalah perintah Allah lewat kanjeng Nabi Abraham. Hukumnya wajib. Yang nggak sunat hukumnya dilenyapkan. Tegas kan? Oke, baca lagi kitab Kejadian. Sekarang aku jelaskan. Ini ada surat Korintus 1 ya. Itu ayat yang ke-7 nomor 19 bilang begini. Sebab mengikuti peraturan sunat atau tidak sunat. Ya. Aku lagi. Sebab mengikuti peraturan sunat atau tidak mengikutinya, kedua-duanya sama-sama tidak berarti apa-apa. Yang penting ialah menuruti perintah-perintah Allah. Nah pertanyaanku lah, sunat itu perintah Allah bukan? Kok kamu ngomong sunat nggak disunat itu, kedua-duanya nggak ada artinya apa-apa? Ini kacau, ya kacau sudah terjemahnya. Ya tapi terjemahnya bunyinya begitu kok. Atau memang Paulus yang salah nulis atau yang menerjemahkan salah, itu ya kalian carilah. Ya, oke, itu dari aku ya. Paulus menentang sunat, ya sudah jelas semua, sudah 2 seri. Aku kira cukup mantap lah ya. Sudah kita jawab pertanyaannya, dari segi pemikiran sudah aku jelaskan, dari segi dalil Alkitabiah sudah, sehingga kita besok beralih kepada sunat hati itu koyo opo sih? Oh no, opo nggak di sunat hati wi? Makan hati ada ya, makan hati ya. Kita mau tahu sunat hati itu seperti apa, besok kita bahas. Setelah makan hati, setelah sunat hati kok makan hati. Setelah sunat hati, insya Allah kita akan bahas Yesus
Paulus membatalkan hukum Torah. Nah, setelah itu kita baru masuk ke soteriologi salib. Karena soteriologi salib itu yang membangunnya Paulus. Sebelum kita masuk ke sana, aku kasih dulu pertanyaan untuk kalian semuanya. Apapun agama kalian, mau Islam, mau Kristen, nggak ada masalah. Coba kamu jawab. Perspektif penyaliban Yesus itu ada dalam perspektif politis atau teologis? Itu aja pertanyaannya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.